Purwakarta pagi yang cerah. Waduh, ini matahari dari sebelah kanan saya, sebelah timur, dan sebelah timur itu daerah Subang ya. Oke, sebelum saya melanjutkan vlog ini, simak dulu intro berikut ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Setelah intro, jadi kita hari ini ada yang tanya nih teman-teman semua ya, minta masukan, minta pendapat katanya. Seberapa penting sih intro itu? Apakah intro itu wajib di setiap vlog atau tidak katanya? Atau bagaimana cara bikin intro yang bagus? Mulai dari gambarnya sama durasinya ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang intro. Oke, saya ambil kanan aja deh. Oke, sebentar ya. Ini agak padat di belokan sini. Ngomong-ngomong masalah intro ya. Kalau pertanyaannya intro itu wajib atau enggak sih? Jawabannya jelas tidak wajib. Lalu kenapa orang-orang pakai intro katanya? Jadi gini, dasarnya orang nonton video kita tuh bukan karena intro, tetapi karena memang isi kontennya, mulai dari informatif sampai hiburan ya, entertainer gitu, entertain atau apa ya, ya yang seputar mungkin menghibur itu ya, mulai dari lucu atau memang kisahnya bisa bikin kita mengikuti video kita gitu kan. Aduh, bentar nih, banyak gangguan ini. Jadi sebenarnya dasarnya orang itu nonton video kita bukan karena intro, bukan intro yang jadi utama gitu loh. Menurut saya sih intro itu hanya pemanis saja, biar orang itu mungkin bisa jadi ciri khas juga ya kan. Padahal menurut saya ciri khas itu bukan cuma intro aja. Jadi jawabannya itu boleh pakai intro atau boleh tidak pakai intro. Itu mah terserah kalian sih sebenarnya. Ada yang pakai, oh om, ada yang pakai terus juga videonya meledak. Saya yakin bukan karena intronya, tapi karena isinya, ya kan. Jadi intro itu hanya sebagai ini aja lah, identitas atau apa ya, ya untuk mengingat aja orang itu mengingat kita gitu. Saya pernah ngasih tips ya, gimana sih biar orang itu mengingat kita. Mungkin bisa dari celetukan atau kata-kata yang sering kita ucapkan, seperti halnya saya nggak tahu ya, saya sering bilang ini well banget. Well itu bukan karena kemarin viral, sebelumnya saya udah menggunakan kata well misalkan, karena memang enak diucapkan. Atau misalkan kata-kata syahdu ya kan, kalau komen pakai syahdu. Itu juga sebenarnya tujuannya sama dengan intro, biar orang kenal kita, biar orang inget kita. Jadi tujuan intro itu. Nah, ada juga teman-teman yang kadang-kadang salah kaprah nih menggunakan intro, maksudnya dia pengen mungkin ada intronya, malah intronya lama, ya kan? Nah, ini berhubungan dengan durasi nih. Bikin intro itu yang singkat, padat, dan apa nggak bertele-tele gitu kan? Menarik lah ya, menarik. Tapi jangan terlalu lama juga. Kalau ngomong-ngomong durasi sih intro cukup di ya 3 detik sampai 5 detik ya. Kenapa saya bilang demikian? Ketika kita nonton lalu seru, kadang-kadang jadi nggak dilanjutin gara-gara lihat intronya kepanjangan, atau lihat intronya ngebetein, atau lihat intronya ya katakanlah nggak jelas gitu ya. Jadi intro itu di angka mungkin ya jangan lebih dari 10 detik lah, di bawah 10 detik. Kalau bisa sih angka 3 sampai 5 detik lah ya. Hanya sekedar deng deng deng, udah aja gitu ya. Lebih seperti transisi sih kalau menurut saya gitu. Kecuali memang tapi om saya pernah pakai intro lalu view-nya bagus meledak gitu. Saya yakin bukan gara-gara intro, gara-gara isinya memang bagus gitu. Karena kalau isinya memang bagus, waduh, kalau isinya bagus, kita mau pakai HP apa, yang penting di gambarnya bersih gitu ya. Mau pakai action cam, pakai handphone atau DSLR, orang tetap nonton. Ingat, orang itu nonton video kalian itu karena isinya, bukan karena intronya. Karena intro itu menurut saya sih nggak penting-penting amat. Saya juga kadang pakai intro, kadang enggak. Si Oma
view-nya juga nggak gede-gede amat, betul. Tapi lihat, view saya tetap merangkak naik meskipun pelan-pelan, karena saya bikin videonya bukan video yang viral-viral, tapi video-video yang memang bisa dicari, atau katakanlah bahasa kerennya evergreen ya. Video-video saya tuh kenapa tidak langsung meledak, tetapi setiap hari video saya ada yang nonton. Nah, karena saya bikin konten yang evergreen, yang kapan saja bisa dicari orang gitu, bukan video-video yang lagi trending, lagi apa. Saya nggak latah seperti itu, karena usia saya, penontonnya juga penonton mungkin ada anak-anak usia di 17 sampai 23 misalkan. Kalau saya sih lebih ke remaja, ke arah dewasa sih penontonnya. Jadi saya nggak bikin video-video alay. Kenapa ya? Saya menyesuaikan usia juga. Nah itu juga salah satu pengaruh tuh ke view, ke target penonton kita gitu. Balik lagi ke masalah intro ya. Hati-hati juga musiknya. Kadang-kadang kita ambil YouTube, musiknya tuh ditulis judulnya no copyright atau free use. Padahal nanti beberapa bulan kemudian tiba-tiba jadi copyright. Nah itu juga hati-hati tuh. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Makanya menurut saya intro itu katakanlah ada di nantilah kalau video kita atau channel kita udah bener-bener maju gitu kan, udah rame, ya silahkan untuk pemanis. Kalau sekarang fokus aja ke isi kontennya yang lebih bermanfaat, informatif atau menghibur ya kan. Bukan berarti isinya, kadang-kadang isinya ngaco juga, tapi cara pembawaan kitanya kocak misalkan atau menghibur, orang jadi betah. Nah itu maksud saya entertain itu ya. Jadi intro itu balik lagi tadi, durasinya ada di kisaran 3 detik sampai 5 detik. Pun kalau harus agak panjang, tetap di bawah 10 detik ya. Ada juga yang intronya sampai 45 detik, ada juga yang 30 detik, ada yang sampai 1 menit. Waduh, itu mah orang-orang keburu kabur, ya kan? Nah, ada juga sekarang yang apa? Yang aduh, bentar deh. Ada juga yang kayak kadang-kadang openingnya itu panjang ya. Nanti itu kita bahas nanti terpisah ya. Sekarang ngomongin intro. Lalu intro itu disimpannya di mana sih? Apakah di depan sebelum video atau beberapa saat sebelum apa namanya? Beberapa menit setelah opening atau gimana? Intro itu kan sebenarnya pembukaan lah ya, kayak gitulah ya, untuk pembukaan. Tetapi memang kadang-kadang ada yang disimpan di depan, ada yang disimpan misalkan 30 detik setelah kita ngomong, setelah cuplikan gitu. Jadi cuplikan dulu baru intro. Itu mah tergantung isi videonya, tergantung enaknya ya. Kalau kayak gitu. Jadi nggak ada wajib di depan atau di tengah atau gimana, nggak ada. Enaknya aja dibikin seperti apa. Kalau memang ada intronya. Kalau saya sih sebenarnya intro itu apa? Seingat saya sih kadang ini cocok nih pakai intro. Kalau ini nggak usah. Jadi nggak jadi kewajiban kalau saya sih intro itu. Yang penting yang paling harus dicatat adalah intro durasinya jangan panjang, itu aja. Bayangin kita mau menikmati sesuatu dihalangi dulu sama intro. Mending kalau intronya bagus misalkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang waduh saya mau nge-vlog tapi belum punya intro. Ngapain juga mikirin intro? Mikirin mah isinya. Pikirkan isinya ya, isi videonya bukan intronya. Boleh-boleh aja sih kalau mau pakai gitu. Bukan nggak boleh, bukan. Tetapi fokuslah ke isinya. Lalu apalagi intro disimpan tadi udah ya, durasi udah, lalu juga tentang musiknya cari yang bener-bener tidak copyright ya. Karena di YouTube kadang-kadang menjebak gitu. Ada yang musik dari YouTube, cari aja di YouTube kreator, YouTube musik kreator itu apa namanya tuh? Itu nggak copyright itu. Jangan yang di channel-channel. Kalau di channel-channel saya dulu pakai apa NCS atau apa dulu tuh ya, saya lupa. Misalkan sekarang dipakai no copyright, tiba-tiba beberapa bulan kemudian copyright. Waduh, nah itu kacau tuh. Banyak sekali tuh yang seperti itu ya, yang tiba-tiba jadi copyright gitu ya. Nanti kalian rugi setelah view-nya bagus, view-nya banyak, tiba-tiba harus diambil AdSense kita gitu. Bukannya kena teguran ini, tapi tegurannya hak cipta aja. Artinya AdSense-nya nggak masuk ke kita gitu. Itu aja sih kalau pengaruh ke
penutupan channel sih enggak ya, kecuali kita ngambil video orang. Jadi intro itu yang penting mah video mah cara membawakannya. Ingat ya, kita vlogger ya, bukan reporter, bukan pembawa berita, tapi konten kreator, vlogger ya. Jadi lebih baik bahasanya nggak usah dikaku-kakuin, santai aja ya kan. Kadang kita salah ngomong atau apa, nggak apa-apa, itu mah justru kadang-kadang dari salah ngomong, dari salah intonasi, tingkah-tingkah yang ya kurang lebih lucu gitu ya, justru dari situ bahasa kita campur-campur, justru dari situ lebih menarik menurut saya, lebih saya gitu, lebih kita gitu kan, bukan jadi orang lain gitu. Bahasanya di apa ya, dibagus-bagusin, nggak usah, santai aja. Namanya juga ngevlog. Kalau ngevlog bedanya dengan video ini kan, kalau video misalkan berita atau pembawa acara atau gimana, itu kan terlalu formal gitu menurut saya sih. Kalau ngevlog mah santai gitu kan, kadang ngaco juga kadang. Aduh, ini saya baru sampai. Saya sehari ini mau ke Subang sih sebenarnya, seperti biasa mau ke bengkel resmi Yamaha Arena Kalijati di Subang. Buat teman-teman yang mau servis motor Yamaha di area Subang dan sekitarnya, silahkan mampir aja di Yamaha Arena Kalijati ya. Atau yang dekat-dekat dengan Purwakarta, Pleret, dekat Cirata, itu Purwakarta dan sekitarnya bisa ke Yamaha Arena Pleret. Atau daerah Tasikmalaya ya kan, di Tasikmalaya kita ada buka Yamaha Arena Motor Singaparna ya, di daerah Kabupaten Tasik. Begitu. Bentar, ini aduh, berhubung lalu lintas ramai sekali. Pokoknya kesimpulannya adalah intro itu boleh ada, boleh tidak ada, atau boleh pakai atau boleh tidak pakai, jangan maksain. Lalu kalaupun ada, durasinya jangan lebih dari usahakan ya di kurang lebih 5 detikan lah ya. Terus musiknya hati-hati, jangan sampai copyright ya. Apalagi pakai musik-musik di TikTok tuh, hati-hati tuh, yang jedak-jeduk atau apa, aduh janganlah. Nanti sayang, maksudnya nanti setelah AdSense kita aktif, itu nggak masuk ke kita ya. Vlog yang lainnya nggak kena copyright musik misalkan, di intronya kena, aduh sayang banget ya. Jangan kepanjangan intronya intinya. Oke? Nah mungkin itu segitu dulu tips motovlognya untuk kali ini. Semoga channel kalian berkembang dan maju ya kan. Mari kita maju bersama. Mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi ini lebih ke sharing, berbagi pengalaman. Apa yang sudah saya sampaikan itu pernah saya lakukan ya. Jadi lebih ke sharing pengalaman aja lah. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Dapatkan tips motovlog, link ada di deskripsi, atau kunjungi channel saya. Oke? Tak kenal maka kata sayang. Kalau udah sayang segera subscribe ya. Oke, bye bye.